Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit bahas tentang cerita dari masa lalu tentang The Pied Piper of Hamelin. Jadi cerita ini tuh udah sangat terkenal ya sebenarnya, Pied Piper of Hamelin. Tapi ya kali ini kita bakal menggali lebih dalam lagi. Jadi bukan cuma tentang ceritanya aja, tapi juga kita bakal sama-sama lihat dari sudut pandang ilmiahnya. Gimana sih penjelasannya? Penasaran? Yuk kita simak sama-sama. Pada abad ke-13 di kota kecil Hamelin, Jerman, ada sebuah kejadian aneh nih. Ini tuh dikenal sebagai legenda Pied Piper. Jadi konon di kota itu pernah dilanda masalah besar berupa hama. Hamanya itu tikus ya. Jadi tikusnya tuh banyak banget. Itu terlalu banyak karena udah merusak persediaan makanan. Otomatis itu jadi masalah besar bagi penduduk. Kayak gimana bisa kita tinggal berdampingan dengan tikus gitu kan. Nah, kota Hamelin ini tuh akhirnya minta bantuan sama salah satu orang misterius gitu yang dikenal dengan Pied Piper atau penyuling berpipa. Seruling ya maksudnya, bukan penyulingan bukan. Nah, dia itu biasanya tuh mainin serulingnya, terus bisa dibilang kayak jago banget mengendalikan tikus gitu. Bisa dikatakan lah di cerita ini tuh dia berhasil mengendalikan dan membawa ribuan tikus itu keluar dari kota. Ini tuh salah satu cerita menarik sih kalau menurut saya, karena menggabungkan unsur misteri dan magis. Cuman pertanyaannya adalah, apa mungkin ada penjelasan ilmiah untuk fenomena ini? Emang bisa suara kayak yang dimainin sama si Pied Piper tersebut benar-benar mempengaruhi perilaku tikus? Jadi nurut gitu dipindahin keluar dari kota tersebut? Gimana sih frekuensi suara bisa berperan dalam hal ini? Ya sama-sama kita selidiki. Pertama-tama nih, kita sama-sama bahas sedikit tentang gimana suara bekerja, terutama dalam konteks frekuensi. Nah, suara ini kan adalah gelombang yang merambat melalui medium, dalam hal ini udara gitu kan. Nah, dan bisa memiliki apa ya, frekuensinya beda-beda. Kalau yang bisa kita rasakan itu sebagai pitch atau nada gitu kan. Frekuensi ini diukur dalam hertz, dan setiap spesies itu punya kisaran frekuensi yang bisa didengar. Beda-beda juga. Manusia nih misalnya, kita bisa dengar suara itu dari sekitar 20 hertz sampai 20.000 hertz hitungannya. Tapi kalau tikus atau hewan-hewan lainnya, itu pasti memiliki rentang pendengaran yang berbeda, punya frekuensi yang beda. Nah, tikus ini, mereka tuh punya kemampuan untuk mendengar suara dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada manusia. Jadi sekitar 1000 Hz terendahnya sampai 100.000 Hz tertingginya. Bahkan mungkin bisa lebih ya dari itu. Artinya apa? Mereka itu bisa mendengar suara dengan pitch yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa kita dengar. Bahkan suara dengan frekuensi tinggi ini bisa digunakan untuk mengusir atau menarik perhatian mereka. Mungkin salah satunya kenapa mereka bercicit ya, karena memang frekuensi yang mereka dengar juga mencicit gitu kan. Jadi gara-gara hal ini tuh mereka bisa sangat peka terhadap suara-suara yang nggak kita dengar, yang bisa jadi justru malah mengganggu mereka. Tapi gimana nih suara ini tuh bisa mempengaruhi tikus? Nah, untuk itu
itu, kita perlu lihat lagi nih konsep yang disebut sonic repulsion atau penolakan suara. Jadi suara pada frekuensi tertentu ini bisa bikin tikus tuh merasa terancam atau tidak nyaman, gelisah. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa suara dengan frekuensi tinggi, kayak misalnya sekitar 30.000 Hz gitu ya, itu tuh bisa menyebabkan stres pada tikus. Jadi gila dan bahkan mengganggu perilaku mereka. Wah, jadi tidak terkendali. Nah, tikus ini tuh merasa terancam atau bingung dengan suara tersebut. Dan ini juga bisa nyebabin mereka tuh jadi menjauh, jadi pergi dari si sumber suara itu. Sekarang kita sama-sama bayangin, gimana kalau si Pied Piper ini mainin serulingnya dengan frekuensi yang nggak bisa kita dengar, tapi justru malah mengganggu para tikus. Kan itu sangat memungkinkan ya? Itu bisa dibilang kayak kemungkinan kenapa mereka ngikutin suara tersebut. Jadi bukan karena denger musik, tapi karena frekuensi suara yang dihasilkan oleh pipe tersebut, oleh seruling tersebut, yang bikin mereka nggak nyaman, yang bikin mereka gelisah, gusar, pengen meninggalkan tempat tersebut, pengen ngikutin sumber tersebut. Tapi tentu saja ya, ini masih kayak sebuah teori aja gitu. Karena kita nggak bisa mastiin bahwa si Pied Piper ini benar-benar bisa memainkan seruling dengan frekuensi tertentu supaya bisa ngusir tikusnya. Masih sekedar teori aja. Cuman ada bukti nih bahwa frekuensi suara ya memang bisa seberpengaruh itu terhadap hewan-hewan. Ya dalam hal ini tikus. Selain itu, tikus juga menggunakan suara untuk berkomunikasi satu sama lain. Itu kayak mencicit-mencicitnya berisik mereka gitu ya. Nah, mereka ini ngeluarin suaranya itu berupa suara ultrasonik untuk berkomunikasi, untuk mencari makanan, dan bahkan memberitahu keberadaan predator. Ngegosip dia ngasih tahu informasi. Kan kita nggak bisa denger ya. Nah, ini menjelaskan kenapa mereka sangat peka terhadap suara eksternal. Nih, kita sama-sama kembali ke cerita legenda Hamelin tadi ya. Jadi beberapa orang ini berpendapat bahwa kejadian ini tuh bisa aja terjadi karena pada waktu itu ada fenomena yang mengganggu ekosistem tikus gitu. Jadi kayak ada wabah penyakit lah atau kekurangan makanan lah. Nah, itu jadi salah satu penyebab kenapa tikus-tikus itu berkumpul dalam jumlah yang besar di satu tempat, yaitu di kota Hamelin itu tadi. Tapi nih, kalau kita sama-sama lihat dari sudut pandang ilmiah, mungkin aja ya, si Pied Piper ini tuh bener-bener pakai alat musik dengan suara atau dengan frekuensi tertentu yang tentunya efektif untuk tikus-tikus itu bikin jadi pengen pindah tempat gitu kan. Ya, mengingat betapa sensitifnya pendengaran tikus, ya nggak heran dong kalau misalnya mereka sangat responsif terhadap suara. Jadi begitu seruling itu ditiup, bikin mereka pengen pergi dari situ. Jadi, apakah Pied Piper ini benar-benar mengendalikan tikus dengan serulingnya? Mungkin aja. Walaupun kita nggak bisa mengonfirmasi kejadian tersebut sepenuhnya, karena ini kejadiannya udah lewat juga. Tapi dari sudut pandang ilmiah, ada ya kemungkinan ke arah situ. Kemungkinan bahwa frekuensi suara memang ngambil peran besar lah dalam pengubahan perilaku tikus tadi, yang tiba-tiba aja bisa pergi keluar kota tersebut. Coba, gimana nih menurut kalian? Apa ini cuma legenda doang? Atau dasar ilmiah yang tadi itu bisa jadi satu dasar? Coba ditulis di kolom komentar karena saya ingin tahu isi
isi otak kalian seperti apa ya. Untuk kalian yang suka sama video-video kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe. Makasih banyak yang udah nonton ya. Kalau misalnya ada informasi yang belum sempat saya sampaikan, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.